Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Al-Quran penting bagi kita, baik umat Islam ataupun manusia pada umumnya? Kita akan bermula dari keterangan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, paling kanan sebelah atas di mushaf. Qul ihbitu minha jami'an. Kami firmankan kepada Adam dan pasangannya Hawa, turun kalian semua ke bumi. Karena memang Adam saat diciptakan misinya di bumi, bukan di langit. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ketika Rabbmu Muhammad berfirman kepada malaikat, menyampaikan pesan kepada semua malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu. Ya, misi Adam itu kata Allah, saya tetapkan. Ja'il itu memberikan fungsi pada makhluk yang telah tercipta. Diciptakan manusianya, diberi nama dengan Adam alaihi salam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam. Ketika sudah ada, kan semua makhluk ciptaan Allah itu mesti ada manfaat, harus ada fungsi. Karena Allah mustahil menciptakan sesuatu walaupun kecil kecuali ada manfaat dan fungsi di dalamnya. Walaupun itu nyamuk. Quran surah kedua ayat 26, paling kanan pertengahan. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Walaupun lebih kecil dari nyamuk, ada bakteri, ya ada virus, ada macam-macam misalnya, lebih kecil dari itu pun pasti ada manfaatnya. Jadi kalau yang kecil saja sekecil atom ada manfaatnya, atau lebih kecil daripada itu, maka bagaimana dengan manusia yang tersusun dari komponen-komponen yang sangat kompleks? Pasti ada fungsinya. Maka kata Allah, ketika aku ciptakan makhluk yang bukan jin dan bukan malaikat ini, manusia ini, bashar ini, maka fungsinya aku tugaskan dia membawa misi di bumi, bukan di langit. Kembali ke Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama, fil ardi khalifah. Dia akan membawa misi yang bertugas di bumi sebagai khalifah. Nanti maknanya luas. Khalifah bisa saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Fa khalafa ba'duhum ba'dha. Makanya kalau kita wafat, anak kita gantikan. Anak kita wafat, cucu kita gantikan. Karena itu nanti ada konsep dalam Al-Quran, coba lihat keluargamu, pelihara anak-anakmu, berikan pendidikan yang kuat supaya saat mereka tumbuh menggantikanmu, mereka bisa lebih hebat dibandingkan dengan engkau. Itu yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah. Ya, hendaklah para orang tua khawatir kalau anak-anaknya lemah ketika menggantikan mereka di masa depan. Berikan pendidikan yang bagus. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi untuk menjalani fungsi kehidupan di bumi sebagai khalifah tadi, setelah melakukan latihan, Allah tetapkan di tempat surga sementara latihan itu. Quran surah kedua ayat 35. Ya wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dilatih di situ. Ini ada musuh penggoda namanya setan dari kalangan iblis. Cara godanya begini. Ini yang kamu nikmati. Kalau kamu ikuti tipu daya iblis jadinya seperti ini. Kalau sudah siap semua, tahu tantangannya, tahu apa yang harus dikerjakan, bekal sudah punya, diajarkan pengetahuan ayat 31-nya. Diajarkan ada yang mengawasi di kalangan malaikat, dialog dengan malaikat pada saat itu ayat 33-nya, 32, 33. Sudah siap semua, turunlah kemudian ke bumi. Tapi pertanyaannya, apa yang Allah kemudian terangkan saat turun ke bumi itu? Ini yang menjadi dasar bahasan kita. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kata Allah, aku tidak akan biarkan engkau turun ke bumi tanpa pedoman hidup. Setelah kemudian turun, kan tidak Adam saja yang hidup di bumi. Karena Adam itu manusia. Manusia itu punya nyawa, nafas. Setiap nafas fitrahnya akan mengalami kematian. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena Adam itu pasti wafat, manusia, dan kembali kepada Allah, maka akan digantikan tadi. Ada yang menggantikan. Kan yang menggantikan ini belum tentu pernah training di surga. Siapa di antara Anda yang pernah training di surga? Angkat tangan, saya pulang. Tidak ada. Bahkan mimpi pun belum tentu. Karena itu, kata Allah, nanti kami kirimkan satu pedoman. Ikuti pedoman itu. Ajarkan pada anak keturunanmu. Faman tabi'a hudaya, kalau pedoman itu diikuti dengan benar, pedomanku kata Allah, ada ya di ujungnya, ya nisbah. Faman tabi'a hudaya, ya-nya kembali kepada Allah. Maka kalau yang bersumber dari Allah, pasti punya keistimewaan yang jauh berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Apa keistimewaannya? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Aku jamin kata Allah, kalau pedoman ini diikuti oleh anak keturunanmu, cucumu sampai semua berpulang kepadaku, aku jamin hidupnya selama di muka bumi itu, selama di dunia itu, dia akan dijauhkan dari kegelisahan dan dijauhkan dari kesedihan. Tunjuknya tadi disebut apa namanya? Masih ingat? Hudan. Saya besarkan. Nih. Supaya nggak ada yang protes. Hudan. Kalau ini diikuti, Allah berikan dua hal pada semua manusia yang bertugas di bumi, yang hidup di bumi. Jadi ingat, tadi redaksi Qur'annya kita punya misi. Jadi hidup kita ini bukan main-main. Bukan tidur, bangun, kerja, makan, tidur lagi. Bukan itu, ada misi yang kita kerjakan. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengerjakan misi ini, mengikuti petunjuk ini, maka semua misi yang kita jalani dengan semua level pertumbuhan kita tidak akan gelisah, tidak takut.
Tidak gelisah, tidak takut, persamaannya tenang. Tenang itu artinya tidak gelisah. Saya tegaskan, saya pastikan, jangankan mereka sekedar tenang, walahum yahzanun, saya pastikan mereka tidak akan pernah sedih dalam hidupnya. Tidak sedih artinya senang. Artinya Pak, Ibu, kita ini saat ditugaskan hidup di muka bumi, di dunia ini sekarang, membawa misi, itu sebetulnya misinya bahagia, senang. Dan Allah minta kita tenang. Ini sebetulnya kalau kaidah ini diikuti, nggak ada yang sulit hidup di dunia itu. Rumah tangga tenang, bekerjanya senang, jadi anak senang, di suami senang, jadi orang tua tenang. Ini kaidah. Jadi kalau ada, maaf, sampai saat ini, yang hidupnya dirundung oleh kegelisahan dan kesedihan, maka boleh jadi bukan karena kesedihan itu melekat pada dirinya, karena petunjuk hidupnya tidak pernah dia kaji. Ini persoalannya. Di poinnya di sini. Di secara sederhana, Allah ingin menyampaikan, kalau hidup kita itu mengikuti petunjukku, kata Allah yang benar, maka aku jamin semua tahapan hidupnya, etape kehidupan yang ia lalui akan lekat dengan kesenangan dan ketenangan dalam kehidupan. Ini poinnya.